Jadi mungkin kita mulai dulu ya. Oke. Yang pertama-tama, sebelum kita memulai acara malam hari ini, uh, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga tadi ada Pak Agus juga. Pertama-tama nih saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kalian yang merayakan. Oke, jadi ini ceritanya kan uh, saya ingin mengajari teman-teman semua itu cara membuat untuk membuat website, tapi tanpa adanya kayak kata apa namanya bahasa-bahasa alien yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Caranya cukup mudah. Terus harapan saya gitu, teman-teman itu bisa punya nilai tambah untuk teman-teman. Oke, jadi saya lanjutkan aja. Oke, untuk yang pertama, perkenalan. Oke, kenalkan dulu mungkin ya. Mungkin beberapa untuk teman-teman KKN sudah bareng kenal saya, tapi untuk yang lain belum. Jadi, nama saya Michael Juditya. Saya mahasiswa UKDW semester 5. Jadi, yang pertama, kalau ada namanya website, pasti itu ada yang namanya hosting dan domain. Lah, lalu apa sih hosting dan domain itu? Kan mungkin pada belum kenal gitu ya. Hosting, apa itu hosting? Domain itu apa domain? Jadi, gampangannya gini. Kalau punya ada website gitu, misalnya aja Tokopedia gitu kan. Itu kan website juga, tokopedia.com gitu. Nah, hosting itu adalah kita kayak menyewa tempat buat pameran gitu. Anggap aja ini adalah pameran gitu. Nah, kita tuh nyewa tempat pamerannya itu. Jadi semua kayak poster, semua kayak apa namanya item-item yang akan kita pamerin nanti ada di situ gitu loh. Terus domain itu apa? Domain itu adalah uh, domain itu adalah apa namanya uh, nama atau namanya dari pameran tadi. Misalnya tadi kan ada Tokopedia gitu kan. Nah, itu nama domainnya adalah tokopedia.com gitu. Nah, lalu apa sih hubungannya hosting sama domain gitu kan? Jadi gini, kalau kita punya satu tempat gitu kan, contohnya tempat gitu. Nah, terus orang-orang itu pengen tahu gitu kan, nama tempatmu tuh apa sih? Berarti kan harus punya nama juga. Nah, nama itu adalah domain gitu. Jadi kita menyewa tempat untuk pameran, sekaligus juga kita membeli nama untuk produk kita. Oke, lanjutnya adalah, nah, kemudian yang kedua, kalau sudah punya pamerannya gitu kan, pokoknya kita sudah punya tempat buat mamerin barang yang mau kita pamerkan gitu kan. Terus apa yang salah selanjutnya gitu kan? Biasanya kan kita bakal nyiapin ini itu udah. Nah, kalau di website sendiri, ini itu tuh namanya WordPress. Ada salah satu namanya adalah WordPress. Nah, jadi WordPress itu apa? WordPress itu adalah item, mungkin bisa dibilang kayak pembantu kalian waktu kalian mau nyiapin item yang akan kalian pamerin nanti di website gitu. Terus kenapa harus WordPress gitu kan? Kok nggak yang lain aja gitu? Sebenarnya selain WordPress itu banyak pilihannya, tapi kalau mau bersaing dengan yang lain dalam artian bersaing dengan kompetitor lain, itu lebih baik pakai WordPress karena WordPress sendiri itu cukup mudah, yang pakai juga banyak. Terus kalau uh, bisa bisa buat dengan baik, itu bakal jadi punya bayaran mahal gitu, memang gitu. Dan juga kalaupun ada sesuatu itu lebih gampang di benernya. Terus terus selanjutnya cara pakainya gimana? Nanti akan saya jelaskan nanti aja ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir gitu kan. Kalau kita punya pameran, terus kita punya barang yang itu tuh milik kita gitu kan. Nah, kita kan nggak mau kalau barang kita itu gampangannya dirusak sama orang lain gitu kan. Terus nggak mau juga kalau orang lain tuh
tiba-tiba menghilangkan barang kita gitu kan. Padahal kita sama orang itu tuh nggak kenal gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya itu uh, Cloudflare. Nah, Cloudflare itu intinya adalah demi mengamankan tempat kalian atau website kalian itu kita menggunakan Cloudflare. Terus pentingkah memakai Cloudflare? Kalau dibilang penting sih iya, tapi dibilang enggak juga bisa enggak, tergantung dari pameran yang kita pamerkan gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang iseng gitu kan, terus tiba-tiba kayak ngobrak-ngabrik gitu kan. Nah, sudah untuk mencegah itu kita bisa pakai namanya Cloudflare gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa tadi. Jadi ada hosting, itu ada kayak contoh yang ada gambar logo di sebelah kirinya itu kayak ada hosting, rumah web berkahos. Terus domain itu ada nama kayak Tokopedia, kayak bukalapak.com, terus ada lazada.co.id atau Blibli. Kemudian ada WordPress, lalu ada Cloudflare. Oke. Jadi mungkin akan saya contohkan dahulu, gitu kan. Misalnya nih kalian tuh mau membuat sebuah website gitu kan. Nah, sebenarnya banyak pilihannya. Ada tadi kan ada kayak di Hostinger, rumah web atau berkahos gitu kan. Nah, tapi di sini mungkin untuk kalian yang baru mulai atau kepingin banget ataupun kepingin hitungannya kayak mau mencoba-coba gitulah. Itu bisa dipakai ke namanya berkahos. Maaf ini bukan sponsor, tapi ya. Lalu misalnya di sini nih, kenapa guys kok saya menyarankan berkahos bukan kayak rumah web dan Hostinger? Sebenarnya bukan menyarankan sih, mungkin lebih tepatnya biar biaya yang kalian keluarkan itu tidak melebihi apa yang kalian dapatkan. Toh juga kan kalau sebagai pemula itu kan harus mengeluarkan yang paling tidak tuh sedikit tapi maksimal mungkin gitu. Jadi nggak harus banyak tapi kayak ntar berjajaran dan kayak nggak guna gitu kan. Nah jadi untuk misalnya nih kan saya memakai berkahos gitu kan. Terus saya pilih yang hosting kan. Saya mau mencoba nih membuat sebuah website gitu kan. Nah, mungkin saya bisa pilih yang 5.000 per bulan. Hitungannya 5.000 per bulan tuh kayak beli apa sih? Beli makan kali ya sekali. Mungkin ya. Atau beli minum sekali itu juga gitulah untuk dipakai dengan sebulan gitu kan. Nah, kan tadi kan saya sudah bilang hosting itu adalah tempat untuk kita menyewa kita nyewa suatu tempat gitu loh. Nah, dari nyewa itu kan kita butuh nama. Nama itu namanya domain. Nah, di domain itu kita bakal disuruh kayak kalian tuh ini kalian tuh punya suatu pameran tapi kalian mikir namanya apa ya? Contoh nih namanya aku mau buat pameran namanya aku mau belajar. Nah, terus karena kita masih belajar gitu kan. Jadi kita pakai belakangnya domainnya itu my ID gitu contohnya. Kita tarik gitu kan. Nah, dari semua ini tadi saya sudah ada domain my ID itu kalau kalau nggak salah itu adalah 15.000. Nah, kemudian ditambah dengan apa namanya hosting tadi yang 5.000 tadi, berarti kan totalnya adalah 20.000. Nah, 20.000 itu sebenarnya lumayan juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kepengen lah sedikit-sedikit belajar gitu, 20.000 nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, misalnya ini kita udah beli gitu ya, belinya tinggal sekitar mungkin juga itu nah udah beli gitu kan nanti kita akan disuguhi kayak sebuah inilah bentar, kayak sebuah apa namanya sebuah tampilan tampilan awalan gitu jadi menunjukkan apa namanya menunjukkan kalau kalian itu sudah membeli dan sudah punya domain jadi kayak nanti di servis ini lebih ke arah hostingnya gitu kan yang di sini tadi kan sudah kita beli gitu kan contohnya tadi aku mau gitu kan terus ada domain juga domain itu adalah namanya tadi nah nanti kita klik ke servisnya nanti kita pilih salah satu gitu kan nah dari salah satu ini nanti ada yang namanya tuh login to direct admin ini lebih jadi kayak
kalian punya kameranya gitu kan. Nah, kalian tuh pengen nyeting-nyeting gitu. Jadi ke arah sini gitu. Ke sini gitu. Nah, ketika diklik nanti kalian diarahkan ke tempat lain gitu kan. Cari aja yang namanya tuh auto gitu. Kan kita sebagai anak muda kan juga nggak mau yang susah-susah gitu kan. Cari aja yang auto, nanti ada namanya auto installer gitu. Diklik, nanti kita akan diarahkan ke tempat lain. Nah, ini ada banyak banget pilihan gitu kan. Ya mungkin kalian nggak kenal satu-satu sih ya, tapi paling tidak kan kalian ada yang tahu namanya tadi WordPress. WordPress itu adalah tadi yang sudah saya jelaskan tadi, itu kayak kayak tempat kalian tuh buat nyeting-nyeting pameran kalian gitu loh. Terus kita ini dari sana install gitu kan. Terus nanti ini dipilih aja, misalnya tadi kan tes gitu kan. Terus ini biarin aja enggak apa-apa. Nah, perlu diingat ini setting itu adalah nama pameran, nama nama misalnya nih. Jadi kan saya buatkan tadi kan tes gitu kan. Nah, tapi saya ingin nama lain, contohnya aja kayak aku mau belajar gitu. Nah, sudah ini nanti ini set deskripsinya nanti di juga nggak apa-apa. Lalu ini adalah kayak sebagai kunci gitu. Kunci kalau kalian tuh mau masuk buat nyeting isinya gitu kan. Karena di website itu kan ada dua macam. Satu adalah kalian menunjukkan kepada pembeli gitu, atau bukan pembeli sih lebih tepatnya ke orang lain gitu. Satunya untuk kalian setting-setting. Misalnya saya buat sebagai admin gitu kan. Terus, tinggal turun scroll paling bawah, terus tinggal diinstal aja. Di sini nanti dia akan langsung auto gitu. Nanti auto aja gitu, terus tinggal nunggu aja sampai selesai. Nah, oke, agak lama. Oke. Nah, nanti akan disuguhkan kayak wow, selamat apa sudah terinstal dengan baik gitu. Nah, jadi website kalian adalah di sini. Untuk nyeting-nyetingnya adalah di sini. Mungkin buat kalian pertama mungkin agak ribet, tapi kita coba perlahan-lahan aja. Nah, lalu terus kemudian jadi contoh ini, jadi kan saya sudah menjelaskan tentang hosting, domain, dan jadi kita cara menginstal WordPress. Lalu, untuk kalian ada namanya Cloudflare gitu kan. Nah, jadi kan gunanya Cloudflare adalah untuk mengamankan dari orang-orang yang tidak orang jahil gitulah namanya. Orang jahil gitu kan. Nah terus kita bisa cari aja di Google gitu kan. Nanti akan muncul cloudflare.com. Saya ganti dulu. Saya akan muncul cloudflare.com di awal paling atas diri nanti sudah ada cloudflare.com. Caranya cukup simpel gitu kan. Kalian cuma tinggal sign up aja. Terus sign up lah kayak biasa kalau kalian sign up Google sign up kayak Zoom atau sign up kayak mungkin pada kenalnya kayak Tokopedia gitu, sama gitu sign up kayak biasa aja. Nanti ada yang namanya tuh di sini tuh adset gitu kan. Nah, di adset ini kalian tulis tadi tuh domain kalian. Saya tulis tadi tes ya. Nah, tapi tulis saja kayak yang kayak gini tadi. Ini agak nggak kelihatan sih. Jadi kita menambahkan domain kita di Cloudflare. Misalnya jadi sudah saya tambahkan, nanti dia akan kayak nunjukin cara-caranya gitu. Nah, ini kan ada select your plan. Tuh pilih aja yang gratis ya. Kita kan hitungannya cuma 5 coba gitu kan namanya. Sama belajar gitu kan. Dipilih aja. Terus ini nanti ini itu biarin aja. Biarin nanti Cloudflare-nya yang ngapa-ngapain lah namanya.
biarkan Cloudflare-nya yang ngapa-ngapain. Tuh. Kita nggak perlu gonta-ganti yang lain, terus nanti kita continue aja. Nah, lalu nanti akan muncul langsung kayak gini, udah selesai gitu. Jadi ini kak, bisa kita tuh udah dapat gitu loh, apa namanya, Cloudflare ini. Nanti tinggal kita pakai aja. Kita udah punya website gitu kan, terus kita mau ngapa-ngapain isi dari website tersebut. Nah, misalnya nih, kan tadi ada yang namanya WordPress gitu kan, terus kita install gitu kan, apa yang namanya install, nah itu install lah. Oke, kalian akan masuk ke area yang modelnya kayak gini, nggak jelas ini apa gitu kan, mungkin kalian juga nggak tahu gitu kan, nggak jelas ini apa. Nah, dari sini nanti tuh kalian langsung aja ke ya, appearance terus tema gitu. Jadi kalian akan kayak gampangnya tuh, kalian tuh dari domain sama hosting ini tuh kalian tuh mau nyediain apa gitu kan, mau berita, mau apa namanya, kayak Tokopedia gitu, atau mau artikel-artikel juga bisa gitu kan. Kayak sebenarnya tergantung kalian mau kayak apa gitu kan. Sebenarnya uh, guna website ini mungkin sekarang sih lebih ke arah artikel gitu ya, kan di mana orang-orang pada membuat artikel sana sini gitu kan. Nah, kan mungkin juga kalau kalian mau nyoba-nyoba nih, kan ada mungkin orang-orang pada bilang buat artikel gitu kan, terus tiba-tiba dapat apa ya, kayak penghasilan gitu kan. Nah itu sebenarnya juga bisa, misalnya nih aku membuat website artikel gitu kan, artikel itu enaknya pakai tema apa ya, mungkin lebih ke arah tema ini nih, kita install aja gitu kan. Tunggu diinstal, tunggu sampai selesai gitu. Udah berapa? 7. Lama ternyata. Nah kalau udah install gini tuh kita nggak kita aktif gitu kan. Udah gitu. Tunggu aja sampai nanti aktif. Nanti kayak kita kebawa ke tempat lain gitu kan. Nanti dia akan bawa kita ke halaman lain gitu. Nah, misalnya kayak gini nih, kan udah ada tema yang aktif nih di sini nih. Misalnya saya biasanya new team aktif. Kita klik visit aja. Jadi kayak gini nih, contohnya gitu kan. Aku punya website namanya Animban gitu kan. Terus ada deskripsinya gitu kan. Terus nggak ada apa-apa di sini gitu kan. Nah, ini biasanya ready to publish your first post, kayak misalnya kita kayak mau nunjukin gitu ada apa sih di sini gitu kan. Jadi saya ini biasanya kayak start here gitu kan. Nah, nanti dia akan langsung bawa kita ke tempat lain lagi gitu. Nanti isinya tuh kayak cuma blok-blok tuh putih, semut putih bersih gitu, kayak kalian tuh buka Microsoft Word gitu kan, terus itu kan putih semua gitu. Nah, misalnya nih aku membuat nih apa ya, mungkin dari konten saya akan ada 21. Oke, kita kayak nulis ini sih, kayak kita kayak nulis artikel sih lebih tepatnya gitu kan. Misalnya oke, misalnya aku mau nulis nih, membuat artikel tentang Kalimantan akan Belanda 2021 gitu kan. Nah, pada tanggal 20 Juli 2021 Kalimantan rayakan hari raya Idul Adha di di rumah, di gimana, di dengan cara mungkin dengan cara titik gitu kan. Jadi kayak kalian tuh membuat sebuah artikel gitu loh. Nah terus kalau misalnya nih, kalau aku punya website, aku mau buat artikel tapi kok nggak ada inspirasi gitu kan. Nah itu sebenarnya ini website itu bisa kalian isi apa aja, mulai dari kalian mau ngisi peristiwa, mulai kalian juga ngisi caranya. Misalnya nih,
aku punya misalnya nih, aku punya peliharaan burung kicau gitu kan. Kayak mungkin aku buat nih cara jitu gitu kan, cara jitu memenangkan apa namanya perlombaan burung kicau gitu kan. Nah contohnya kita pakai uh, begini. Pertama nih kita karena misalnya nih kita punya burung apa kicau gitu kan, kita punya burung kicau terus misalnya kayak pleci gitu ya, pleci ini cara agar memenangkan perlombaan dengan burung pleci gitu kan. Kita ada tips-tipsnya nih satu gitu kan, ini satu bentar, satu gitu kan. Gunakan pakan yang kualitas. Dua itu selalu jemur pakaian selalu jemur seperti tiap pagi gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi bahan kalian untuk memamerkan gitu kan, kayak tips dan trik gitu loh, juga bisa. Misalnya nih kalau sudah selesai gitu kan, terus aku harus gimana gitu kan, terus tinggal habis aja gitu. Jadi dia akan kayak uh, contohnya tuh kayak dia akan ngasih halaman ini tuh menjadi halaman yang ada di depan gitu kan. Nanti akan hasilnya post publish itu kalau kita lihat gitu kan, kita klik gitu, misalnya nih kita mau lihat gitu kan, tinggal klik aja gitu view postnya, nanti dia akan mengalihkan kita ke arah sana gitu kan. Terus gimana kalau misalnya ternyata apa namanya ternyata bisa kita tuh kayak serang gitu kan, wah ini ada yang nyerang nih, mungkin sebagai contoh gitu kan Alipantan itu punya website gitu kan. Nah Alipantan di nah kok sebenarnya masih gitu kan, misalnya website ini kan kayak hacked by, atau nanti bisa juga nanti kayak contohnya kayak ini hacked by lagi, ada nggak jelas, ada locked by. Nah itu kan hal yang kayak nggak enak dipandang juga gitu loh buat kita sebagai yang udah buat gitu kan, udah kan gak enak juga. Nah misalnya ini ada tiba-tiba tuh kita ngerasa gitu kan, kok website aneh ya. Nah langsung ke foldernya sendiri, terus nanti kita langsung aktifin aja namanya under attack. Nanti ada tulisannya under attack gitu, under attack mode. Nah ini diolin aja gitu, udah diolin aja, kita olin dah, nanti dia bakal mampu ngebasmi sendiri apa namanya lawan apa ya, hacker gimana ya, maksudnya apa ya, orang-orang usil gitulah, orang-orang usil yang uh, kayak masang ini kayak terus masang apa kayak gitu. Mungkin mungkin itu awalnya gitu kan, ketika kalian tuh ingin membuat sebuah website. Caranya sih ini sih, mungkin saya memberikan ini, mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau masih ada yang kayak wah ini sebenarnya ngapain sih gitu kan. Nah tapi ketika kalian bisa contohnya aja lah, buat website simple, buat posting blog apa ya, artikel gitu kan, itu ketika kalian nanti uh, bekerja di suatu tempat gitu, saya rasa itu adalah nilai plus kalian gitu loh. Saya bisa ini, tapi saya juga bisa membuat ini untuk menyupport uh, tempat di mana saya bekerja gitu loh. Itu kan satu hal yang nilai plus buat kalian gitu. Nah ini ada yang kata-kata terakhir ya sebelum menutup. Terakhir itu jadi gini, buat website itu mudah, nggak perlu coding kok, terus juga bisa, sekarang tuh nggak perlu coding juga. Terus bisa juga jadi nilai tambah buat teman-teman untuk misalnya bekerja dalam pekerjaan. Mungkin itu mungkin dari saya. Terima kasih dulu dari saya. Yang ingin bertanya, ingin ditanyakan gitu kan. Saya, Mas. Yuk.
Eh, ya, terima kasih atas Ya. waktunya. Hmm. Saya ingin bertanya, misalnya saya sudah membuat website, kemudian saya ingin lebih membuat menarik itu bagaimana, Mas? Biar banyak yang mengunjungi. Jadi gini, misalnya nih tadi kan ada sudah buat website ya gitu kan. Um, Boleh tahu nggak apa namanya websitenya itu tentang apa? Misalnya. Oh misalnya, ya nggak, Ya. maksudnya misalnya juga Oh website iya tentang apa ya. gitu loh, tentang kosmetik kah atau tentang misalnya Boleh boleh Mas, boleh. kosmetik gitu ya, kosmetik gitu kan. Mungkin pertama-tama adalah kalian gabung dulu nih, kalian gabung dulu gitu kan ke Facebook atau ke Facebook terus cari grup kosmetik gitu kan. Terus kalian kan mungkin ketika membuat website kan kalian juga ini ya apa namanya em, kayak kepengen banget nih gitu kan websiteku ini terkenal gitu kan, websiteku ini bagus di banyak orang gitu kan. Nah caranya itu kalian buat artikel itu semenarik mungkin, dalam artian misalnya nih aku punya teman A gitu kan, teman A gitu kan, nah A ini ternyata kosmetiknya tuh itu aja gitu loh. Nah terus coba nih aku coba aku olah gitu kan, aku gampangannya adalah aku gimana eksperimen gitu kan, kenapa sih kok temanku ini milih kosmetik A gitu kan. Nah dari kosmetik A itu nanti kita bisa lihat ternyata kosmetik A itu harganya murah gitu kan, ternyata kosmetik A itu nggak sekedar hoax bisa ini itu tapi bisa benar-benar menghasilkan gitu loh. Jadi kenapa banyak orang milih A itu karena itu. Nah kemudian di website kita, nah kita tulis nih apa namanya kosmetik A itu harga murah tapi kualitasnya luar biasa gitu misalnya gitu gitu kan. Nah kita tulis tuh contohnya kita tulis tuh misalnya um, ini kayak kosmetik A adalah kosmetik bagian dari perusahaan bla 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 gitu kan. Nah banyak orang sekarang itu menggunakan kosmetik A gitu kan. Nah misalnya saja kalau dapat sesuatu gitu kan, contohnya misalnya saja kita sebenarnya di website itu boleh menghiperbolakan diri kita sendiri atau produk sendiri, itu boleh. Contohnya satu per tiga, dua per tiga dari orang di Indonesia itu menggunakan kosmetik A gitu. Nah lalu kenapa sih kosmetik A itu bisa uh, membumingkan dan sangat-sangat dibeli banyak orang gitu kan. Nah ini dia salah satunya, ini dia beberapa halnya. Titik dua satu gitu kan. Nah, tuh. Kosmetik A itu harganya murah gitu kan. Terus bawahnya itu poin artian deskripsi dari poin tadi itu kayak um, dari harga rentang berapa sampai berapa, ternyata kosmetik A itu harga lebih murah daripada kosmetik yang lain. Jadi kayak kita mengversuskan gimana, apa ya namanya, mengversuskan apa ini misalnya apa ya, kayak melawan gitu, memberi lawan gitu kan. Jadi kayak misalnya A sama B gitu kan, kosmetik A itu lebih murah daripada harga kosmetik B gitu kan. Selain itu juga kosmetik A itu dengan harga seperti itu banyak kalangan yang bisa membelinya. Jadi tidak heran kalau kosmetik A itu uh, bisa banyak orang mengenalnya, karena orang yang dalam artian orang yang membutuhkan kosmetik yang murah pun juga bisa membelinya tanpa harus membeli kosmetik yang mahal gitu loh. Nah mungkin seperti itu sih. Itu tips yang pertama gitu. Kalau tips yang kedua itu agak teknis sih, agak ke arah teknis websitenya sih. Dengan cara tentu kayak misalnya kayak aku bingung kayak gini. Saya punya produknya, aku punya produk gitu kan, aku mau kenalin ke teman-temanku gitu kan, tapi aku nggak tahu nih teman-temanku gimana ya. Aku kayak misalnya nggak punya teman gitu kan, aduh aku nggak punya teman gitu kan, terus sekali nggak punya teman gitu kan. Terus aku pengen kenalin produkku sebenarnya pada ke dunia luar gitu kan. Nah itu jadi um, di WordPress sendiri itu ada namanya ini bisa dicari ya. Jadi di WordPress sendiri itu ada namanya Yoa SEO. Nah, Yoa SEO ini adalah pembantumu untuk websitemu itu.
biar orang websitemu dikenal orang banyak gitu loh. Cara installnya sama kayak tema tadi. Di sini masih yang mana ya? Nah, cara installnya sama kayak tadi itu. Oke. Ini karena closer tadi. Jadi kayak misalnya cukup mudah juga. Ini kalau kita menggunakan WordPress ya, karena kan kalau menggunakan yang lain kita berbeda. Tapi 70 dunia itu apa namanya, orang-orang tuh menggunakan WordPress daripada yang lainnya karena emang mudah, cukup dimengerti, cukup dipahami, dan orang yang nggak tahu coding atau kode-kode atau bahasa alien pun juga bisa menggunakannya gitu. Nah, jadi kita ke plugin terus kita add new gitu kan. Nah, carilah nanti ini Yoasio, nanti tinggal kita install terus udah nanti biar dia yang bakal kayak otomatis gitu loh, otomatis sendiri gitu loh. Terus lemot sih. Oke, ini. Nah, ini yang tulisannya ada yes, ada lingkaran-lingkarannya itu. Nah, oke, jadi itu tips yang kedua sih. Sebenarnya tipsnya masih banyak lagi, cuma saya tanya ada dulu aja, nanti bisa saya tanya lagi. Mungkin itu sih yang awalnya itu dulu awalnya. Dimatiin. Ya Mas, terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Kalau ada lagi jam, bentar lagi sejam ini. Saya ingin bertanya lagi Mas. Monggo, monggo. Ya terima kasih. Tadi kan Mas menjelaskan cara membuat web itu menarik dari segi isi. Nah, kalau dari segi tampilannya Mas, apakah ada tips atau kalau tampilan bagaimana? Itu gini Mbak, tampilan itu sebenarnya lebih ke arah orang yang buat Mbak. Jadi contohnya aja kalau saya nih ya, saya buat Tokopedia gitu. Ini Tokopedia itu sebenarnya sebuah website yang menggunakan WordPress, tapi udah dirubah. Lalu ada lagi ini, Yorsa, ada Tokopedia, ada Yorsa. Ini dua-dua ini itu menggunakan WordPress. Ya. Mereka sama-sama jual produk. Yang satu menjual produk sebagai kayak barang, yang satu lagi saya. Yang satu lagi itu menjual produk berupa jasa. Nah, kalau dilihat-lihat, bentar. Kalau dilihat-lihat, mungkin kalau yang sekarang Tokopedia gitu, wah kelihatannya bagus ya, gitu kan. Wah ini kayaknya ada slidernya, ada yang gerak-gerak nih, yang kayak gini gitu kan. Ada yang contohnya ada diskon gitu kan di atas diri gitu kan. Nah, ini lemah sekali ternyata. Nah, sebenarnya tetap dari awal tadi yaitu tentang tema. Jadi salah satu keunggulan WordPress itu kita punya banyak banget tema yang di situ, mulai dari yang berbayar sampai yang berbayar. Nah, untuk menarik user sih, orang gitu datang ke tempat kita itu cukup ada mudahnya, ada gampangnya. Kalau contohnya nih, kalau menurutku nih, wah Tokopedia bagus nih gitu kan, Tokopedia bagus gitu kan. Tapi kalau aku melihat, nah dari sini tadi itu kita bisa ke appearance, terus ke theme sini. Nah, ini juga tergantung sama kalian sih, maksudnya kan selera orang kan beda-beda gitu kan. Sebenarnya mungkin ada orang yang lebih suka dengan warna putih, terus lebih ngejreng gitu kan, kayak lebih ngejreng gitu lah gampangannya, kayak warna-warna cerah banget gitu kan. Nah, kakak tuh sebenarnya tergantung kalian. Cuma kalau untuk
tampilan sendiri itu kalian bisa milih banyak banget tema yang ada. Nah, nanti tinggal dipilih aja temanya, terus tinggal diinstal. Nah, berbeda tema itu berbeda tema itu berbeda tampilan gitu loh. Kayak apa ya? Mungkin tadi ya adalah kita buka lagi. Contohnya saya mau install, wah kayaknya tema yang aku install nih kurang nih gitu kan. Kayaknya ada yang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, itu saya milih gitu, milih lagi gitu. Tema apa yang bagus ya? Menurut saya gitu. Oh ternyata kalau buat misalnya jualan kosmetik tuh butuh tampilan yang dia tuh tentang kosmetik jadi betul-betul butuh gambar yang agak banyak gitu kan. Mungkin ini bagus nih, mungkin ini bagus nih. Saya install aja. Jadi karena lemot ternyata. Nah, itu tinggal diinstal kayak tadi, tapi lemot. Nah, ini kan yang tadi nih kayak, wah ini kayaknya cuma simpel banget gitu ya, cuma ada tulisan nama, terus ada cuma post doang gini kan, wah kok rasanya kurang banget ya, kok ada yang kurang gitu kan, saya pengen ganti gitu kan. Contohnya dengan yang ini tadi, terus saya install, tunggu dulu gitu kan sampai berapa, nanti dia install gitu, nanti tinggal diaktif lagi. Dari situ nanti kita tinggal kayak nambah gambar dan sebagainya. Nah, udah aktifin. Oke, ini misalnya sudah saya install gitu kan, sudah berhasil gitu kan, tinggal kita pencet lagi aja. Agak lama sih. Nah kan jadi ini kan berbeda gitu ya, kayak kok jadi gini gitu kan, wah kayaknya butuh gambar nih. Wah butuh gambar berarti saya butuh um, mengganti gitu kan, mengganti gambarnya gitu kan. Atau menariknya website itu tergantung dari cara kalian itu memasang gambar gitu loh, memasang gambar di situs kalian. Tips yang pertama tadi adalah cari tema yang menurut kalian tuh bagus, dalam artian ini kayaknya sesuai dengan aku gitu loh, dengan diriku gitu kan, cari tema gitu kan. Nah ketika sudah cari tema, kemudian kalian isikan dengan artikel yang bergambar, kayak terus ada yang artikel yang memanjakan mata, kayak gambarnya nggak cuma satu tapi banyak gitu loh, terus gambarnya tuh kayak ada sesuatunya gitu. Nah, mungkin dari saya itu, tapi ini karena internet saya agak kacau balau, saya kurang bisa. Mungkin tipsnya itu dulu dua, jadi kayak milih tema dan memberi gambar ke post kalian. Ya Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ya terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini ada lagi kah? Sudah 1 jam berlalu sih. Apakah ada lagi? Ya, mungkin penjelasan dikit lagi gitu kan. Mungkin agak kencang ini ya. Gak apa. Jadi kalau kalian dulu tuh ngikutin Tokopedia, itu kan mereka nggak kayak gini kan tampilannya kan. Itu kan tampilannya kan akan berjalan sesuai kayak waktu gitu loh. Kalau udah waktu misalnya Tokopedia kan sudah jalan lama banget gitu kan. Nah, kalau dilihat dari awal Tokopedia itu sebenarnya uh, sama kayak hampir sama kayak Yorsa ini untuk di awal-awalnya.
dalam artian temanya begitu, terus belum ada yang nyeting lain-lainnya gitu kan. Nah, ini lemot sekali ternyata. Mungkin itu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya lagi, Mas. Boleh, monggo, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kan Mas menjelaskan kalau website itu bisa sekaligus mencari keuntungan. Nah, apakah Bisa, website bisa. ya, apakah harus bergerak di bidang jasa Oh, dan enggak. jual beli Dan oh, atau bagaimana? enggak Oh iya. enggak selalu kok, Mbak. Um, Mungkin saya kalau mengasih gambaran karena internet saya agak kacau begini, agak susah gitu kan. Gini, kalau kalian mungkin teman-teman ini ya pada tahu gitu ya website berita kayak apa ya, Metro, Kompas kali ya, Kompas mungkin yang kalian tahu. Nah, saya butuh internet yang agak lumayan dan mungkin di Kompas sendiri gitu kan. Itu kan isinya kan nggak ada jual beli gitu kan ya. Kompas itu, nah jadi bayangin aja Kompas itu milik orang gitu kan, milik orang dan dia nggak ada jual beli gitu kan. Tapi kan dia isinya kan kayak berita, kayak artikel gitu kan. Nah, jadi untuk dunia dunia website ini, artikel ini tuh bisa diuangkan, gimana ngomong. Jadi kayak kalian membuat sebuah sebuah barang, tapi barangnya bentuknya adalah artikel gitu kan. Kayak misalnya nih, bagaimana mau mendesain rumah khusus untuk pasien isolasi mandiri. Nah, itu kan sebuah artikel gitu kan. Artikel yang sebenarnya tuh bisa menarik orang gitu. Nah, ketika sebuah artikel itu apa namanya, dikunjungi oleh orang gitu kan. Misalnya saya mengunjungi gitu kan artikel. Saya klik terus saya kunjungi. Nah, saya baca gitu kan. Nah, saya membaca ini berarti tidak langsung itu saya memberi penghasilan kepada yang membuat website ini. Kok bisa gitu gitu kan. Jadi ada yang namanya Google AdSense, atau kalau misalnya kalian nih pernah main game gitu kan atau pernah lihat aplikasi gitu kan ada iklan gitu kan. Iklan apa ya? Mungkin gampangnya gini, kalian punya HP Xiaomi gitu kan. Terus ada iklan yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, itu kan berarti kan kalian nggak langsung kan memberi uang uang penghasilan kepada yang buat HP tersebut atau yang memasang iklan tersebut gitu loh. Jadi ketika ini atau blok iklannya nggak ada di sini. Jadi misalnya saya melihat ini itu saya baca gitu kan, saya baca pemerintah bla 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 gitu kan. Nah, ketika saya baca ini uh, apa namanya, orang yang membuat artikel ini tuh dia dapat uang gitu. Dengan gimana sih caranya gitu kan. Nah, ada yang namanya AdSense. Jadi Google AdSense itu kayak kalian tuh masang iklan di tempat kalian gitu. Ini salah satunya, nah, maksudnya tempat kalian. Nah, ketik ini salah satunya ini. Terus kemudian ada lagi kayak misalnya um, kayak apa ya? Kayak AdMob. Banyak sebenarnya banyak banyak sebenarnya banyak banyak banget sebenarnya yang nggak harus penghasilan kayak saya, tapi ada banyak juga yang bisa kita terapin gitu kan. Atau kalian mau apa namanya tuh Google Ads gitu kan, kalian mau ngasih ads gitu, jadi kalian memasarkan barang kalian juga bisa dengan Google Ads. Atau nih kalau misalnya anak-anak muda kan pada mainnya IG gitu kan, IG terus Facebook, mungkin Twitter gitu kan, kalau masih ada yang Twitter sih, atau masih ramai itu kita juga bisa, mereka juga punya punya apa ya, punya punya sistem gitu di mana kita itu bisa kita itu bisa kayak menjual diri kita, salah, menjual item 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 yang kita punya itu ke mereka. Jadi kayak
kita memamerkan gitu tapi pakai mereka gitu loh, itu juga bisa mendatangkan uang buat kita juga. Kalau paling gampang sih sebenarnya Google AdSense. Kenapa? Karena ketika orang mengunjungi website kita, mengunjungi doang nih, bukan nggak harus baca loh. Mengunjungi itu cuma kalau misalnya aku ngeklik Tokopedia, terus tak close gitu aja tuh, kita udah dapat uang gitu loh. Jadi nggak harus kita kayak mengunjungi terus uh, baca-baca terus habis itu kayak wah nge-like gitu. Itu nggak harus, cuma paling gampang adalah artikel memang, dan paling gampang adalah website berita dengan tambahan Google AdSense. Itu salah satunya. Jadi jawaban ini kalau saya simpulkan, jawabannya adalah kita bisa menggunakan Google AdSense. Salah satunya Google AdSense itu untuk menambah penghasilan kita. Nah, dengan cara mendaftarkan situs kita ke Google AdSense. Nah, sudah seperti itu. Nggak harus Baik Mas, terima daftar kasih. dari barang. Oke, sama-sama. Ya. Mungkin ini sudah 1 jam. Atau waktunya sudah berlalu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ada yang tanya lagi? Nanti materinya akan saya buat lebih rinci lagi untuk bisa dibaca, PPT-nya terutama. Nanti akan saya share juga di grup. Kalau memang tidak ada, atau masih ada pertanyaan? Mungkin nunggu 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oh, boleh. Halo, halo. Oh, halo, halo. Ya. Gimana, Kak Damar? Oh, sudah tidak ada lagi ya. Kalau begitu, eh, bisa kita tutup. Kita tutup dulu. Sebelum tutup, mungkin saya minta tolong untuk teman saya bisa mendokumentasi. Halo, teman. Oke, kawan-kawan mungkin yang bisa open cam, minta tolong untuk open cam. Maaf, tunggu sebentar ya. Oke, oke, oke. Oke, saya Double. saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi kan kawan? 3, 2, 1. Ya, sampun. Ya, saya kembalikan lagi ke Mikael. Oke. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak udah mau join, udah membuang waktunya selama beberapa jam, enggak beberapa jam sih, beberapa menit. Oke, terima kasih juga karena sudah pertanyaannya juga. Oke, karena acara sudah selesai, saya akan tutup acara ini. Mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sedia join gitu kan. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di grup WA. Terima kasih.